Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan tetap di dalam jalan-jalan Tuhan, iya kan? Karena ada begitu banyak tawaran-tawaran untuk kita pergi meninggalkan jalan Tuhan dan akhirnya kita mengambil jalan pintas. Ada begitu banyak godaan-godaan untuk kita pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini agar tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Sederhana yang Tuhan inginkan agar kita tetap terus ikut dalam jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Allah sendiri yang mengatakan kepada Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau bertindak hati-hati agar engkau berhasil dan engkau beruntung. Kerinduan Tuhan agar kita selalu ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena itu kita tetap harus tertanam dalam firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, bantu bagikan kembali jika program ini memberkati hidup saudara. Dan buat setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali mendengar renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengucapkan selamat bergabung. Jika program ini memberkati saudara, saudara juga bisa klik tombol subscribe, saudara bisa bagikan kembali, saudara bisa komen yang akhirnya bisa memberkati banyak orang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena setiap anugerah dan setiap kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena itu kami rindu untuk terus dibenahi, untuk terus dibekali, untuk terus dituntun melalui setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan atau pernyataan firman Tuhan yang sering kali kita dengar dan sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tercatat dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Nah, pasti semua udah pada tahu ayat ini ya kan, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada banyak anak-anak Tuhan kuat menghadapi setiap macam masalah, setiap macam pergumulan, karena landasannya firman Tuhan ini. Oh, ada orang ngerancangin yang jahat dalam hidup saya nih. Oh, ada orang yang rugiin hidup saya. Saya percaya Roma 8 ayat 28 tergenapi dalam hidup saya. Orang-orang bisa merancangkan yang jahat, tapi Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Betul, kita aminkan. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, tahukah bahwa kalau kita lihat lebih sungguh lagi ayat ini, bahwa ayat ini dikhususkan, firman Tuhan ini secara khusus dikhususkan buat orang-orang tertentu, tidak semua orang. Loh, kok bisa pendeta? Perhatikan, saya bacakan lagi kembali. Kita tahu sekarang bahwa Allah, ini akan Tuhan buat dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Yes, amin. Tapi gak sampai di situ aja ayat ini berhenti. Tetapi ada dikhususkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yes. Bukan buat semua orang firman Tuhan ini berlaku. Firman Tuhan ini berlaku hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai setiap keadaan, Tuhan bisa pakai setiap peristiwa, Tuhan bisa gunakan bahkan termasuk dalamnya orang-orang yang merancangkan yang jahat untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tetapi hanya dikhususkan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi pertanyaan di sini akhirnya adalah, apakah saya sudah mengasihi Tuhan sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan? Kita akan lihat sama-sama saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa sih kriteria orang yang mengasihi Tuhan? Yang pertama saya pelajari, seorang yang mengasihi Tuhan pasti tidak bisa enggak. Pasti dia akan mengasihi sesamanya. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi sesama manusia lainnya. Gak bisa enggak. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dia adalah tukang bohong.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi firman Tuhan hari ini jelas ya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Apa sih ciri-ciri atau kriteria orang yang mengasihi Tuhan sehingga Roma 8 ayat 28 berlaku dalam kehidupannya? Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti juga mengasihi saudaranya. Dia pasti juga mengasihi sesama manusia. Gak bisa enggak. Karena orang ini adalah orang penipu, seorang pembohong. Kalau dia bilang dia mengasihi Allah yang tidak dilihat, namun dia sulit mengasihi orang yang ada di depannya, saudara yang ada di depannya. Gak bisa. Kriteria yang kedua, ciri-ciri orang yang kedua yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan ciri-cirinya pasti, gak bisa enggak, lagi-lagi pasti. Yang pertama pasti dia akan mengasihi sesama manusia. Yang kedua pasti dia melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Dan itu tertuang dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau ada orang yang bilang mengasihi Tuhan namun tidak melakukan perintahnya, mengasihi Tuhan tetapi tidak mau taat, mengasihi Tuhan tapi tidak pernah baca Alkitab, omong kosong. Yes. Dia hanya pakai perasaan, kayaknya saya mengasihi Tuhan deh. Kayaknya saya mengasihi Tuhan deh. Tapi giliran untuk melakukan perintah Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka yang membenci kamu. Itu perintah loh saudara. Kita sulit melakukannya. Lalu kita bilang berat pendeta. Hei, firman Tuhan tadi katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Lah kalau sampai berat berarti bukan kitanya, bukan firman Tuhan yang salah, kitanya yang salah. Kenapa sampai kita bilang berat? Sederhana, karena kita gak mau taat. Karena kita hanya memakai ego kita, kita mementingkan keinginan daging kita yang gak mau ngalah, yang gak mau mengampuni. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kriteria ciri-ciri orang yang kedua yang mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah pasti dia mengasihi sesamanya, dia mengasihi saudaranya, dia mengasihi sama manusia. Dan yang kedua pasti dia melakukan perintah Tuhan. Apapun perintah Tuhan yang tercatat dalam firman-Nya, nggak bisa enggak, dia pasti, mesti, kudu, wajib lakukan. Hukumnya jelas. Itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan sehingga Roma 8 ayat 28 tergenapi dalam kehidupanmu? Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi sesama manusia. Yang kedua, pasti dia melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia selalu hidup dalam ucapan syukur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi kalau ditanya apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya, Tuhan gak minta macam-macam. Tuhan cuma minta bersyukur. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Dimanapun kau mendengarkan renungan singkat hari ini, taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya selalu harus hidup bersyukur. Yes, bersyukur adalah tanda engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita hidup bentar-bentar ngeluh, kita hidup bentar-bentar komplain, kita hidup bentar-bentar cari-cari siapa yang salah, engkau sedang tidak mengasihi Tuhan. Mungkin kita kalau gimana ya, mengasihi Tuhan tuh melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan tuh berarti setiap hari Minggu datang beribadah. Ini lebih detail. Engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau mesti mengasihi sama manusia. Engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau masih mesti melakukan perintah-perintahnya. Engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau harus hidup dalam pengucapan syukur. Apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Pasti digenapi ketika engkau belajar untuk mengasihi Tuhan. Karena ayat ini, janji ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami belajar mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi.
Hamba berdoa biarlah setiap benih firman yang hari ini kami dengar, Tuhan, termaterai di hati kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Itu terjadi dalam hidup kami karena kami adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Ketika kami mulai mengasihi saudara kami, sesama kami manusia, ketika kami mulai belajar melakukan perintah ketetapan Tuhan dalam ketaatan kami mengiring Tuhan, dan ketika kami belajar hidup selalu mengucap syukur. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang sedang lemah. Tuhan sembuhkan setiap mereka yang sakit dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu ketika engkau belajar untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.